Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya. Nah, coba diperhatikan ya. Di sini ada gambar-gambar, urutan gambar ya. Pertama, Siti sedang mencuci kaki, menggosok gigi ya, kemudian berganti pakaian dan kemudian tidur. Nah, maka kita lihat ya gambar yang pertama, mencuci kaki sebelum tidur. Nah, betul ya. Jadi, sebelum tidur kita harus mencuci kaki dulu agar kaki kita bersih ya. Kalau kaki kita kotor, misalkan nginjak makanan ya. Nah, nanti takut ada kecoa ya, nanti ke kaki kita. Ih, serem ya. Kemudian menggosok gigi sebelum tidur. Nah, kita harus menggosok gigi juga sebelum tidur agar sisa-sisa makanan yang kita makan itu tidak tertinggal di dalam gigi. Kalau tertinggal di dalam gigi itu merupakan makanan bagi kuman-kuman yang akan tumbuh di gigi kita. Nanti gigi kita menjadi keropos ya, gigi kita menjadi bolong. Nah, itu tidak bagus ya. Kemudian yang ketiga, berganti pakaian dulu ya sebelum tidur agar tidur kita pulas, tidak bau badan ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tidur jangan terlalu larut malam dan bangun sebelum fajar. Jadi tidurnya jangan terlalu malam ya. Tetapi bangunnya itu jangan terlalu pagi juga, biar kita kalau umat Islam ya bisa melaksanakan ibadah terlebih dahulu ya, yaitu sholat subuh. Nah, sekarang kita akan membuat suatu cerita berdasarkan gambar-gambar yang tadi. Dituliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Nah, ini adalah versi kakak ya. Kalau versi kamu mungkin berbeda juga ya. Nah, kalau versi kakak, sebelum tidur, Siti membersihkan kaki terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan menggosok gigi supaya kuman tidak merusak gigi Siti. Selepas dari kamar mandi, Siti memakai pakaian tidur, kemudian Siti tidur tidak terlalu larut supaya bisa bangun di waktu fajar untuk melaksanakan sembahyang subuh. Nah, ini kalau ini versi kakak ya. Kalau versi kamu ya nanti kamu kembangkan lagi ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada Edo. Apa nih ya kata Edo ya? Nah, kata Edo, manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Nah, jadi manusia itu memang ketika tidur dia tumbuh. Sel-sel tubuh kita beristirahat dan memperbaharui dirinya. Otak kita juga sama. Kalau orang kurang tidur, nanti sangat berbahaya ya, karena akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Tapi jangan terlalu banyak tidur juga. Kalau terlalu banyak tidur justru merusak tubuh ya, tidak boleh. Sekarang kita lanjutkan. Nah, perlu kamu pahami bahwa di Indonesia itu ada beragam banyak agama ya, dan memiliki tata cara berdoa yang berbeda-beda. Misalkan kalau orang Islam berdoanya itu kan seperti itu ya. Nah, kalau orang Islam itu berdoanya seperti itu. Kemudian tempat ibadahnya itu di masjid. Nah, pemimpin agamanya ini biasanya disebut imam atau juga disebut ustadz ya, atau bisa juga disebut kiai ya. Nah, kemudian ada yang namanya agama Kristen. Nah, kalau agama Kristen ini berdoanya seperti Edo, seperti ini. Kalau pemimpin agama Kristen biasanya ini disebut pendeta ya. Dan tempat ibadah dari agama Kristen ini namanya gereja. Kemudian kalau ini adalah cara berdoa agama Katolik ya. Nah, agama Katolik ini pemimpinnya biasanya disebutnya
pastor, biarawan, biarawati ya, atau pastor paroki dan sebagainya ya. Nah, umat Katolik ini beribadahnya di gereja ya, di gereja. Kemudian, nah ini adalah tata cara berdoa agama Hindu. Nah, agama Hindu ini pemimpin agamanya namanya adalah pedanda. Bisa juga empu, resi ya, atau pinandita. Kalau agama Hindu ini menjalankan ibadahnya di tempat yang dinamakan sebagai pura atau pura ya. Kemudian ini tata cara agama Buddha. Kalau agama Buddha ini pemimpin agamanya biasanya disebut pandita. Kalau yang laki-laki biasa disebutnya biksu. Kalau yang perempuan biasanya disebutnya biksuni atau juga disebut juga sangha. Kemudian ini tata cara agama Konghucu. Nah, umat Konghucu ini beribadah di yang namanya kelenteng ya, kelenteng. Nah, pemuka agamanya ini biasanya disebutnya adalah Shueshi ya, atau juga Wenshi, atau juga Jiaosheng, Shanglao. Nah, biasanya seperti itu. Jadi Indonesia ini memiliki keragaman budaya dan agama ya. Jadi kita harus saling bertoleransi antar pemeluk agama masing-masing. Nah, kita harus menghargai setiap perbedaan keyakinan untuk menciptakan sikap rukun dan toleransi antar pemeluk agama. Jadi kita memang harus saling toleransi, harus saling menghargai antar sesama pemeluk agama. Nah, sekarang kita akan melakukan pengurangan ya, Nah, pasangkan soal dan jawabannya. Jadi kita akan memasangkan soal dan jawabannya. Contoh di sini 5.176 dikurangi 4.328. Maka kita akan melakukan dengan cara susun ya, seperti biasa. Jadi kita tulis dulu 5.176 kemudian dikurangi 4.328. Kita beri tanda strip, kemudian kita beri tanda kurang. 6 dikurangi 8 tidak bisa ya, karena itu kita pinjam 1 ke depan sehingga menjadi 16. 16 dikurangi 8 berarti hasilnya adalah 8, pintar. Kemudian karena 7-nya sudah dipinjam 1, maka dia tinggal 6. Nah, 6 kita kurangi 2, maka hasilnya berapa? Ya, pintar ya, 4. Nah, kemudian 1 dikurangi 3 tidak bisa, karena itu 1 pinjam ke depan jadi 11. Nah, 11 dikurangi 3 berarti hasilnya adalah 8. Nah, karena 5 sudah dipinjam 1 ya, maka dia tinggal 4 kan. 4 dikurangi 4 berarti hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 848. Maka 848 kita cari yang mana? Nah, yang ketiga ya. Maka kita tinggal menghubungkan saja garis dari yang pertama ke yang ketiga. Seperti ini. Nah, untuk soal-soal yang selanjutnya nanti kamu kerjakan sendiri ya. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.